Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir tepat pada waktu. Tentu saja hal ini akan berpengaruh pada aspek penilaian sikap ya. Jadi yang terlambat datang penilaian sikapnya juga nanti tidak sebagus yang datang tepat waktu ke kelas Google Meet ini. Sebelumnya tidak bosan Ibu mengingatkan dalam situasi pandemi seperti ini, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara 3M ya. Menjaga jarak, lalu memakai masker dan sering mencuci tangan. Jadi jangan sampai kalian berkerumun karena sekarang makin meningkat pesat jumlah yang terkena COVID. Untuk memulai pembelajaran, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Isma, pimpin doa. Sebelum mengawali kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain mengisi daftar hadir di sini, ya Ibu lihat semuanya sebagian besar sudah hadir, tetapi masih ada yang belum. Itu kalian juga harus mengisi kehadiran di e-learning. Jadi supaya kalian itu terdata. Jadi selain masuk ke kelas Google Meet, juga harus mengisi daftar hadir di e-learning. Nah, sekarang kita akan membahas masalah Orde Baru. KD-nya sama seperti minggu lalu, tetapi yang dibahas kali ini adalah mengenai kebijakan ekonomi ya. Sudah terlihat ini gambar tentang apa? Yang megang padi, Bu. Yang megang padi siapa? Yang megang tadi Bu itu Bu. Pak Soeharto. Dengan Ibu Megawati kayaknya. bukan Ibu Megawati, itu istrinya Pak Soeharto. Siapa coba? Ya dengan istrinya Bu itu Bu. Siapa? Dan juga jajarannya. Nah, Pak Soeharto dengan istrinya. Siapa istrinya? Oh. Ibu Tin ya. Ibu Tin Soeharto itu sedang memegang padi. Dulu itu sedang memanen hasilnya. Jadi sangat bangga pada saat itu. Nah, ini salah satunya mengenai ekonomi masa Orde Baru. Selain itu, Ibu juga akan jelaskan garis besarnya mengenai kebijakan ekonomi masa Orde Baru di bab 4 mengenai sistem dan struktur politik ekonomi sosial masa Orde Baru. Ibu bahas sekilas saja mengenai rehabilitasi ekonomi masa Orde Baru. Jadi rehabilitasi ya, ini kenapa sampai harus ada rehabilitasi? Rehabilitasi atau perbaikan ekonomi dari masa Orde Lama ke Orde Baru, itu ada beberapa alasannya di sini. Untuk menyusun APBN berimbang, menyelesaikan masalah hutang luar negeri, mengupayakan masuknya dana bantuan, dan menerbitkan undang-undang penanaman modal. Nah, itu mengenai kebijakan ekonomi yang disertai dengan pemerataan. Ya, karena minggu lalu sudah dibagi materi, materinya juga sudah didiskusikan per kelompok. Jadi sekarang perwakilan kelompoknya silahkan memaparkan hasil diskusi bersama teman-temannya. Jangan saling mengandalkan temannya ya, karena akan Ibu tunjuk siapa yang harus memaparkan. Yang memaparkan hari ini kelompoknya Isma dulu coba. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Kondisi ekonomi yang diwarisi oleh Orde Lama adalah sangat buruk. Sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan ekspor juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru berhasil mengatasi krisis ekonomi yang diderita. Banyak modal asing datang, industri berkembang pesat, dan muncul kesempatan kerja. Indonesia juga menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dunia seperti Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia World Bank. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya, Ibu tunjuk DEPA untuk memaparkan dampak positif dan negatif kebijakan ekonomi masa Orde Baru. Silakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang dampak positif dan dampak negatif kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Dampak positif. 1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkret. 2. Indonesia mengubah status dari negara pengekspor beras terbesar menjadi negara yang memenuhi kebutuhan beras sendiri atau bisa disebut swasembada beras. Dampak negatif dari kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru yaitu 1. Perbedaan ekonomi antar daerah dalam masyarakat terasa semakin tajam. 2. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Jadi hikmah apa yang dapat diambil setelah mempelajari kebijakan ekonomi masa Orde Baru? Sepertinya udah siap, mikrofonnya dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat penjelasan dari yang Ibu paparkan tadi dan juga yang telah Isma dan Depa presentasikan, saya bisa mengambil refleksi dari materi hari ini yaitu tentang sistem dan struktur politik, sosial, serta ekonomi pada masa Orde Baru. Yaitu pembelajarannya adalah bagaimana dulu juga pernah terjadi atau pernah mengalami kemajuan ekonomi yang tentunya hari ini bisa kita tiru kembali, tapi dengan memperhatikan atau dengan memperbaiki sistemnya agar si dampak negatif dari rehabilitasi ekonomi itu tidak terlalu banyak sehingga tidak akan tercipta kesenjangan atau dampak-dampak negatif yang lebih banyak. Hikmahnya yaitu kita harus belajar atau kita harus melihat dan belajar dari masa Orde Lama itu, dari masa Orde Baru itu, dan menerapkannya di masa yang sekarang. Mungkin sekian refleksi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu tarik kesimpulan bahwa kebijakan ekonomi masa Orde Baru itu memang mengalami peningkatan dibandingkan dengan masa Orde Lama. Nah, itu mengenai reformasi, perpindahan dari Orde Baru ke reformasi itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi persiapkan lagi sebelum masuk ke Google Meet ini, itu kalian sudah baca-baca referensi mengenai reformasi. Jadi apa yang sudah dijelaskan itu sudah paham, sudah langsung tertangkap apa yang akan dibahas. Di sini akan ada 3 aspek penilaian.
Selain 3 aspek penilaian, juga akan ada LKPD yang harus kalian isi. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Ibu tampilkan contoh LKPD yang harus kalian isi, lalu kalian nanti kirimkan ke e-learning kalau sudah diisi. Adiknya mengenai perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia masa Orde Baru, di situ juga ada tujuan pembelajaran. Nah, yang harus kalian isi adalah setelah mengikuti kelas Google Meet ini, kalian mengisi daftar hadir di e-learning. Itu di situ ada linknya, kalian tinggal tekan. Lalu ada juga video pembelajaran. Video pembelajaran ini ada di YouTube. Jadi kalau tadi PowerPoint hanya sepintas, ketika kalian mengklik link ini, kalian akan semakin paham bagaimana kebijakan ekonomi masa Orde Baru. Jadi ada 2 soal esai, masing-masing skornya 50. Jika benar semua, skor maksimalnya 100. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya, itu materinya KD yang baru mengenai reformasi. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.